Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini Ustazah akan menjelaskan materi fikih untuk kelas 4, yaitu tentang materi nisab harta yang wajib dizakati dan juga manfaat zakat mal. Nah, baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kita harus tetap berdoa agar pandemi ini cepat berakhir ya anak-anak, agar kita bisa belajar lagi di sekolah yang kita rindukan. Amin ya robbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya kita sudah belajar perbedaan zakat mal dan zakat fitrah, juga harta yang wajib dizakati. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita membayar zakat mal, kita juga harus tahu nisab, qadar atau jumlahnya harta yang akan kita keluarkan. Nah, di bawah ini sudah akan menjelaskan nisab harta yang wajib dizakati. Yang pertama, zakat binatang ternak. Nah, di sini zakat binatang ternak ini ada 3 macam. Yang pertama ada unta, ada sapi atau kerbau, ada juga kambing ataupun domba. Nah, di sini anak-anak, perhitungan nisabnya, misalkan Adi memiliki unta 5-9 ekor. Kemudian hewan atau binatang ternak yang dikeluarkan Adi sebanyak 1 anak kambing atau domba yang berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian misalkan lagi Adi memiliki 30-39 ekor dengan jangka sudah melebihi 1 tahun. Kemudian zakat binatang ternak yang dikeluarkan yaitu 1 anak sapi atau kerbau dengan berumur 1 tahun lebih. Kemudian yang ketiga, Adi memiliki 40-120 ekor. Zakat yang dikeluarkan 1 anak kambing atau domba yang berumur 2 tahun atau lebih. Nah, itu nisab penjelasan dari zakat binatang ternak. Selanjutnya zakat emas dan perak. Perhitungannya untuk yang dikeluarkan di zakat emas dan perak ini sebesar 2,5%. Bisa langsung beri contohnya ya. Contohnya Rani memiliki emas 87 gram yang disimpan. Nah, jika telah sampai haulnya sudah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dikali 87 gram. Ketemu hasilnya 2175 gram atau uang seharga emas tersebut. Yang ketiga anak-anak, yaitu zakat perniagaan atau perusahaan. Nah, nisab harta perniagaan ini sama dengan nisab zakat emas dan perak yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita langsung berikan contohnya saja ya. Jadi misalnya seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan total 200 juta rupiah dengan laba bersihnya 50 juta rupiah. Ia memiliki hutang sebesar 100 juta rupiah. Maka perhitungannya seperti berikut. Modal dikurangi hutang. Modalnya tadi 200 juta dikurangi 100 juta. Hasilnya 100 juta. Nah, jumlah harta zakatnya ini tadi 100 juta tadi ditambah dengan laba bersihnya, jadi 100 juta ditambah 50 juta, ketemu hasilnya 150 juta. Zakat yang harus dibayarkan 150 juta dikali 2,5%. Dengan 2,5% ini nisab zakat
perniagaan atau perusahaan ya. 2,5% ketemu hasilnya Rp3.750.000. Jadi itulah jumlah harta yang dikeluarkan untuk zakat perniagaan atau perusahaan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini yang wajib dikeluarkan adalah biji-bijian, semua jenis biji-bijian yang dikeluarkan oleh manusia, yang diusahakan oleh manusia atau yang dimilikinya. Nah, jadi perhitungannya bagaimana? Langsung kita contohkan ya. Misalnya seorang petani hasil panennya ini sebanyak 1000 kg. Maka zakat yang dikeluarkan bila dengan alat sistem siram tanaman adalah 1000 dikali 5%, hasilnya 50 kg. Nah, ini 50 kg ini zakat yang dikeluarkan jika menggunakan alat siram tanaman. Kemudian bila menggunakan tada hujan dengan alami, maka perhitungannya 1000 dikali 10%, maka yang dikeluarkan hanya 100 kg. Nah, anak-anak yang terakhir yaitu zakat harta temuan atau rikas. Nah, jadi tidak hanya harta milik sendiri yang wajib dizakati, harta barang temuan pun sebagai harta karun juga wajib dizakatkan. Nah, harta temuan ini yang wajib dizakati secara langsung tanpa mensyaratkan nisab atau hol. Jadi yang dikeluarkan sebesar 20%. Nah, selain itu ada manfaat zakat mal. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu membersihkan diri dari sifat tercela, kemudian juga sebagai rukun Islam untuk merupakan ibadah maliyah ijtimah atau ibadah berupa harta yang memiliki nilai sosial. Kemudian juga membersihkan harta yang dimiliki dari hak orang lain, juga meringankan beban hidup orang lain, kemudian mencegah kejahatan di masyarakat, dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagi. Jadi anak-anak, harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, jadi ada sebagian milik orang lain. Nah, anak-anak, setelah mengetahui penjelasan tentang nisab harta yang wajib dizakati dan juga manfaat zakat mal, maka di sini ada soal untuk kalian yang harus dijawab. Nanti soalnya dijawab di link yang akan saya bagi ya. Oke, soal yang pertama. Jika Tony menemukan barang yang memiliki nilai jual yang tinggi berupa batu permata, maka berapakah besarnya zakat yang harus dikeluarkan Tony? Soal yang kedua. Rina memiliki bisnis percetakan dengan untung 1 tahunnya 50 juta. Dengan laba bersih 10 juta. Tapi Rina tidak memiliki hutang. Lalu berapakah zakat yang harus dikeluarkan Rina? Kemudian soal yang ketiga. Salah satu syarat zakat pertanian adalah biji yang ditanam manusia dan biji-bijian yang menyegarkan. Nah, hasil tani apa saja yang bisa dikeluarkan zakatnya? Baiklah, itu tadi penjelasan tentang nisab harta yang wajib dizakati dan juga manfaat zakat mal. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.